ada lagi gempa ya, gempa. Tapi gempa ini masuk ke analisis dinamisnya nanti. Kita belajarnya ke statik dulu, in place analisis. Angin, gelombang, sama arus. Itu adalah gaya yang berpengaruh terhadap fixed platform. Nah, aspek lingkungan, platform location, dan orientasi. Jadi ini arah platformnya. Jadi arah platform itu belum tentu sama arah mata angin. Ya. Jadi arah utaranya platform itu enggak sama dengan arah mata angin. Ya, itu masuk ke orientation platform. Water depth, kedalaman, tide, storm surge, wind speed, wave and wave occurrence, current, marine growth, corrosion allowance, soil data, seismic data, air gap, dan sea floor movement. Jadi nanti ini dari banyak aspek ini nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, kondisi lingkungan pada lepas pantai. Kenapa kok dihitung ya? Tujuannya itu untuk mengetahui kondisi lingkungan, untuk mengetahui dengan cara menganalisis, prediksi, dan memodelkan kondisi lingkungan, serta menghitung beban lingkungan yang terkena pada struktur. Kondisi lingkungan juga berupa fenomena alami yang terjadi di lepas pantai, yang memungkinkan dapat membuat struktur itu rusak atau structural damage, mengganggu operasi atau kegagalan navigasi. Jadi karena di lepas pantai ya ada namanya fenomena alami, sehingga fenomena alami ini karena arus, angin, dan wave, sehingga bisa membuat struktur tersebut rusak jika kita tidak menghitung atau menganalisisnya. Maka itu perlu kita menghitung tentang kekuatan struktur tersebut dalam menahan kondisi atau beban-beban lingkungan. Kondisi lingkungan yang paling penting untuk struktur lepas pantai itu adalah angin, gelombang, arus, dan pasang surut. Nah, pasang surut ini sih mungkin lebih ke elevasi ya. Elevasi, selain itu juga pasang surut ini nanti akan salah satu yang berpengaruh terhadap arus ya. Arus. Jadi karena itu juga penting untuk kita elevasi platform itu harus berapa saat dia pasang tertinggi biar platform tersebut tidak tenggelam. Nah, itu penting. Terus kondisi lingkungan yang penting pada kasus spesifik. Nah, ini kasus-kasus yang advance. Misal ada tambahannya nih. Itu seperti es ya. Jadi ada di daerah es atau daerah yang dingin ya. Terus gempa, terus kondisi tanah, terus temperatur. Ini kasus-kasus spesifik. Kondisi lingkungan ini biasanya dideskripsikan dengan variabel statistik dan fisik lingkungan tersebut. Jadi karena dia itu kan bisa per detik, per jam, per berapa menit, per hari, nanti sampai tahunan, 10 tahunan, terus 100 tahunan, 1 tahunan, ya. Artinya perlu namanya statistik untuk kita mendapatkan suatu variabel statistiknya. Deskripsi statistik tersebut dapat memperlihatkan kondisi ekstrim, ya, karena kita menghitung dengan deskripsi statistik ini, dapat kondisi ekstrimnya itu parameter-parameter apa yang dipakai, gitu ya. Apakah ketinggian maksimum dan seterusnya itu yang maksimum dalam kondisi ekstrim, juga variasi kondisi pada jangka panjang dan pendek. Jadi ada panjang sama pendek, nanti boleh disesuaikan dengan umur dari platform atau cadangan minyak tersebut itu berapa tahun, ya jadi platformnya ya jangan didesain untuk yang panjang sekali tahunnya,
gitu. Jadi disesuaikan dengan cadangan minyak yang ada, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa mendesain platform tersebut berada di jangka yang mana. Data lingkungan harus merepresentasikan lokasi secara geografis di mana struktur akan dibangun. Jadi data lingkungan itu representasi dari lokasi geografis di mana struktur itu akan dibangun. Data meteorologi dan oceanografi kurang-kurangnya adalah data 20 tahun sebelumnya. Jadi kalau kita mendesain hari ini ya berarti 20 tahun sebelumnya data tersebut kita dapatkan di meteorologi dan oceanografi. Kondisi angin ya, kondisi angin sekarang yang paling ini cukup penting ya, kondisi angin. Di kondisi angin yang diperlukan yaitu data kecepatan angin. Data kecepatan angin, selain data kecepatan angin terhadap waktu, data lain yaitu ketinggian kecepatan angin tersebut diukur dari permukaan tanah atau dari permukaan laut. Nah, jadi ini ada referensi, tinggi referensi yang dipakai untuk kecepatan angin. Ya, jadi berdasarkan APA itu enggak tinggi berapapun ya, artinya uh, tinggi berapa sih yang dipakai untuk data kecepatan angin. Nah, waktu rata-rata untuk kecepatan angin dengan tinggi referensi tersebut harus dapat dispesifikan. Tinggi referensinya ini yang biasa digunakan adalah 10 meter. Nah, kalau 10 meter ini biasanya bisa jadi kita tuliskan sebagai 33 feet kalau dalam feet. Nah, karena dalam mendesain platform itu memang nggak biasanya ada yang nggak pakai satuan SI ya seperti meter gitu kan, dia pakai satuan apa nih VG ya, VGIS ya, satuan VG seperti feet terus kips kayak gitu. Jadi satuannya feet kalau misalkan kayak kips dan kayak gitu-gitu ya, jadi yang satuan VGIS gitu. Tentang waktu data kecepatan angin biasanya 1 menit, jadi bisa per 1 menit, terus 10 menit, dan 1 jam. Oke. Jadi rentangnya bisa per 1 menit, 10 menit, atau 1 jam. Kondisi angin direpresentasikan dengan kecepatan angin rata-rata 10 menit, itu U10 pada ketinggian 10 meter, dan standar deviasi sigma U kecepatan angin pada ketinggian 10 meter. Nah, jadi untuk kondisi angin yang ini nih, yang 10 ya, pada ketinggian 10 itu tidak cukup untuk merepresentasikan kondisi angin saat badai tropis ya, seperti hurricane, siklon, dan tifon. Ya, angin topan gitu ya. Jadi badai, kondisi badai, kecepatan angin ya, yang ini nih itu nggak bisa representasi dari kondisi badai. Nah, ini ada sendiri. Biasanya kalau misalkan dia nggak ada datanya gitu ya, boleh pakai DAF ya. Intensitas turbulensi angin yaitu perbandingan sigma U dibagi dengan U10. Jadi untuk kondisi jangka pendek 10 menit ya, itu dapat direpresentasikan oleh spektrum angin. Contohnya power spectral densitas, jadi kerapatan dari spektralnya dari proses kecepatan angin. Jadi ini masalah energi ya. Jadi kalau spektrum ya, jadi ini masalah energi spektrum anginnya itu merepresentasi seberapa fungsi energi gitu ya. Itu adalah spektrum angin. Spektrum angin adalah fungsi dari U10 dan sigma U untuk memperlihatkan berapa energi dari kecepatan angin tersebut.
pada titik tertentu terdistribusi antara beberapa frekuensi. Statistik kecepatan angin digunakan sebagai dasar kondisi angin pada jangka panjang dan jangka pendek. Di pengukuran data angin pada lokasi ditentukan data periode 10 tahun atau lebih. Ini ya, mean wind speed atau kecepatan angin rata-rata itu probabilitas distribusi jangka panjang dari parameter angin yang dihasilkan dari data yang ada dapat direpresentasi dengan scatter diagram. Jadi scatter diagram ini terkait parameter air, parameter angin ya, dia secara grafiknya itu boleh di scatter diagram ini. Contohnya adalah distribusi Weibull untuk U10 pada tinggi tertentu di atas permukaan laut pakai rumus ini ya. F U10 U1 min eksponen dan lain. Nih, kecepatan angin rata-rata, jadi kamu bisa pakai salah satu ngikut sampel ini ya. Ngikut sampel ini ada 3. Apakah kamu mau pakai yang nilai U10 ini? Kamu bisa dapatkan setiap 10 menit ya. Jadi setiap 10 menit artinya 6 kali dalam 1 jam. Ya, kan 1 jam 60 menit dibagi 10, maka ada 6 kali. Jadi kalau 1 hari, maka dia ada 144 nilai. Boleh yang pertama ini kamu boleh pakai. Terus atau sampling yang kedua, kamu boleh juga pakai U10, nilai U10 ini dihitung untuk 1 menit per jam. Jadi 10 menit per jam. Jadi dalam 1 jam ini hanya ada ini ya 10 menit satu data, satu nilai. Sehingga dalam 24 jam ada 24 nilai per day. Terus ini yang sampling ketiga boleh juga 10 menit period every 3 hours. Jadi setiap 3 jam. Nah, jadi per 3 jam ada satu nilai sehingga ada 8 nilai per D-nya. Nah ini ya, ini adalah contoh dari kecepatan angin rata-rata. Jadi ini speednya kita frekuensikan 0 sampai 0,2 itu berapa persen. Terus speednya, ini speed ya, ini speed apa nih? Mungkin speed yang paling rendah ya, minimum speednya ya. Terus ini probability accidents ya. Pada lokasi di mana hurricane tidak terjadi atau pada lokasi badai itu tidak terjadi, distribusi tahunan U10 maksimum dapat dicari dengan pendekatan ini ya. Pendekatan ini di mana N adalah 52560. Kalau misalkan rata-rata 10 menit ya pada 1 tahun, artinya 114 ya tadi ya. 114 ini dikali 365 ya. Jadi 1 hari tadi kan ada berapa data? Ada 144 ya. 144 ini dikali 144 kan per hari dikali 365 sehingga N-nya adalah 52560. Jadi untuk ke 5 tahunan 10 menit ya seperti ini. Untuk 100 tahun 10 menitnya pakai ini. Efek dari arus efek dari arus harus dipertimbangkan
dalam mendesain struktur lepas pantai, efek sekarang arus ya, tadi angin, sekarang arus, baik dari konstruksi maupun operasi. Arus dapat menyebabkan large studi excursion atau slow drift motion of more platform, jadi sebagai kayak driftnya ya, pergerakan drift, slow driftnya atau pergerakannya ya terhadap platformnya. Arus dapat menaikkan gaya geser dan angkat pada submerged structure. Arus dapat memberikan kenaikan pada vortex PIV. Jadi arus ini bisa menimbulkan PIV, terus slender struktur elemen. Dari slender struktur elemen artinya bisa jadi arus menyebabkan vortex di struktur yang ramping, itu ya, struktur yang ramping seperti silinder, berarti masih memenuhi D per L-nya, ya, D diameter per lambdanya itu kurang dari berapa ya kemarin, 0,2 atau setengah ya, 0,2, seingat saya 0,2. Dan vortex induced motion dari struktur dengan volume besar. Interaksi antara arus kuat dan gelombang dapat merubah tinggi gelombang dan periode gelombang. Arus dapat menimbulkan, selain itu, arus juga dapat menimbulkan scoring di sekitar bawah dari mounted structure. Jadi dari strukturnya, bagian bawah, itu bisa terjadi scoring karena adanya arus. Kalau gelombang kan enggak ya, kan gelombang itu di atas ya kan. Distribusi statistik arus dan velocity profile secara umum hampir jarang untuk semua area di dunia. Pengukuran arus direkomendasikan diukur pada fase awal saat pengembangan eksplorasi minyak lepas pantai. Pengukuran spesifik pada lokasi harus dilakukan sampai kolom air, water column, dan dapat merekam waktu kapan terjadi badai besar yang terjadi di lokasi tersebut. Tipe arus ini bisa karena angin yang wind generated current, dari karena angin ya yang mengenerate suatu arus, atau karena tidal current atau sirkulasi current, lob and eddy current, solution current atau longsor current. Ini adalah tipe-tipe arus secara umum. Secara umum, pasang surut dan arus adalah hasil dari gaya gravitasi sentrifugal antara bumi, bulan, dan matahari. Yang paling berpengaruh karena adanya pasang surut, karena pasang surut atau tidal itu bisa menimbulkan arus, itu adalah karena gaya tarik-menarik ya antara bumi, bulan, dan matahari, karena gravitasi. Jadi bumi punya gravitasi, bulan punya gravitasi, dan matahari punya gravitasi. Dan arah gravitasi itu kan selalu menuju pusat, ya kan? Jadi kalau bumi ya pusatnya bumi, kalau bulan ya pusatnya bulan, dan matahari ya pusatnya matahari. Sehingga saling tarik menarik, nah itu akan menyebabkan pasang surut arus. Naik turunnya permukaan akan menghasilkan energi potensial. Kalau naik turun, dia akan menyebabkan energi potensial. Namun untuk yang bagian arus horizontal atau kecepatan arusnya, ini akan menyebabkan energi kinetik. Energi pasang surut adalah pertambahan antara energi potensial dan energi kinetik. Sekarang adalah kondisi pasang surut atau tide condition. Water depth, kedalaman air. Pada lokasi lepas pantai terdiri dari komponen seimbang dan komponen variasi waktu. Jadi time atau stationary component atau komponen dengan variasi waktu.
Variasi tersebut disebabkan oleh astronomical tide dan tekanan atmosfer ya. Jadi adanya suatu variasi kedalaman air, pada kedalaman air ya, karena astronomical tide-nya ini, ya kan. Sebenarnya dalamnya nggak turun ya, cuma yang bagian permukaan itu kan dia naik turun. Angin dan tekanan atmosfer yang bervariasi dapat membentuk storm surge atau badai secara positif atau negatif. Variasi lain pada kedalaman air dapat terjadi disebabkan oleh pergantian iklim dalam jangka panjang, amblesan seafloor, atau kadang-kadang terjadi kenaikan muka air seperti tsunami. Estimasi kedalaman air dan variasinya dihasilkan dari pengukuran pada lokasi dengan alat ukur pasang surut. Estimasi kondisi ekstrim pasang surut ya, seperti HAT, LAT, membutuhkan sekurang-kurangnya 1 tahun pengukuran untuk mendesain suatu platform. Tidal level atau tingkat pasang surutnya, tidal range-nya atau kisaran pasang surut adalah range antara HAT, highest astronomical tide, dan lowest astronomical tide, LAT. Jadi LAT dan HAT dan LAT dapat terjadi dengan kondisi meteorologi dan kombinasi kondisi astronomi. Jadi HAT, LAT, minimum still water level, negative storm surge, positive storm surge, itu highest ke maximum still water level. Jadi ini mean still water level atau MWL ya, jadi sini. MWL didefinisikan sebagai rata-rata dari HAT dan LAT. Jadi itu adalah MWL, tengah-tengahnya LAT dan HAT. Storm surge termasuk efek dari wind induce dan pressure induce. Ini adalah storm surge, itu dari angin dan pressure induce-nya. Estimasi yang akurat dari storm surge memerlukan pengukuran jangka panjang, yaitu 10 tahun atau lebih. Hubungan antara storm surge dan significant wave dapat membentuk model regresi. Negatif storm surge dapat digunakan untuk navigasi pantai dan aktivitas pelabuhan, apalagi di laut dangkal. Negatif storm surge berarti kan karena dia rendah ya. Nah, untuk maksimum atau SWL didefinisikan sebagai HAT termasuk storm surge. Minimum still water level didefinisikan sebagai LAT termasuk negatif storm surge. Nah, sekarang gelombang ya. Kondisi gelombang kemarin sudah ya. Jadi gelombang kemarin sudah dijelaskan, klasifikasi gelombang, wavelength, frekuensi, dan disturbing force. Jadi berdasarkan APA, kombinasi angin, arus, dan gelombang, ya, berdasarkan APA RP2A ini, struktur lepas pantai itu didesain dia dengan mengkombinasi angin, gelombang, dan current. Ya. Nah, jadi untuk fixed structure, ya, yang pertama itu untuk fixed structure, itu yang paling dominan, ya. Jadi fluida yang ada di laut itu yang paling dominan adalah karena wave itu. Dengan current dan wind-nya itu sebagai second role atau peranan yang kedua ya. Jadi untuk current sama wind itu keduanya yang paling utama adalah di sini karena wave itu untuk kondisi fixed structure atau fixed structure. Untuk compliance structure seperti TLP ya. Jadi compliance structure ini transisi antara fix sama terapung ya, seperti tension leg platform. Nah, itu
respon wave ini ya itu berkurang reduce ya, jadi berkurang. So wind and current become relative more important. Jadi angin dan arus ini menjadi lebih important, jadi lebih penting ya daripada wave-nya untuk yang compliant structure. Jadi itu karena dia tendon kan, gampangnya kan di tendon ya. Jadi kuat di tendon sehingga angin nih ya, angin kalau angin mengenai strukturnya itu dia bisa goyang-goyang ya, goyang-goyang. Jadi angin sama current itu yang lebih important untuk yang compliant structure. Nah, untuk struktur in shallow water, jadi struktur in shallow water dengan large deck ya, dengan decknya atau decknya itu yang luas atau superstrukturnya itu luas ya, itu yang paling berpengaruh adalah porsinya ada di angin ya, angin ya, karena dia mempunyai luas permukaan dari decknya yang lebih luas, maka porsi yang paling signifikan itu adalah wind load sebagai environmental force-nya. Nah, ini adalah platform location atau orientasi platformnya ya, orientasi platform north ya. North itu aslinya ke sana ya. North itu aslinya ke sana. Kompas ya, misalkan kamu kompas, north itu aslinya ke sana. Ini northnya ya, jadi northnya ke sana. Namun kalau platformnya itu bentuknya kotak, misal kayak gini, northnya platform itu nggak north asli ya, tapi north yang ke sana. Nah, ini north platform. Ya. Ini orientasi platform. Jadi ini ada berapa? Jadi positif ya, misalkan ini positif 15 derajat. Jadi orientasi platform ini adalah plus 15 derajat utara sebenarnya gitu. Jadi bacanya seperti itu. Jadi plus 15 derajat true north dari true north-nya di orientasi platform. Jadi kalau misalkan north-nya ternyata di sana, kamu kan nanti bingung ya. Misalkan kamu udah di platform ini, utaranya itu bagian mana? Ya artinya yang ini nih, utara platform ya, utara platformnya ke sana. Tapi di sini kamu nanti bisa menambahkan bahwa utara platform ini adalah plus 15 derajatnya north sebenarnya. Itu platform orientation. Ini water depth, tide, and storm surge. Jadi ini data 1 tahunan dan 100 tahunan. Periode ulangnya 1 tahunan ini untuk kondisi yang operasi dan 100 tahunan ini kondisi badai. Chart datum dan ini ya, ini sebagai contoh aja. Terus ini ya, kombinasi with wave load. Jadi wind ya, wind combination dengan wave load. Jadi DNV atau DOE rules ini merekomendasikan ya, recommend the most unfavorable. Dia ada yang diikuti ada 2 pembebanan ya. Apakah pakai 1 menit sustainable wind speed combined with extreme wave atau 3 second gas of tiupan ya. Api RP2A ini antara global dan lokal wind load efeknya bisa pakai 2 kasus. Yang pertama first case-nya, dia memberikan guideline ya, itu
nilai rata-rata 1 jam ya untuk wind speed dikombinasi dengan extreme wave dan current. Second case-nya, it give value of extreme wind speed to be used without regard to wave. Jadi dia memberikan nilai ekstrim dari kecepatan anginnya yang digunakan tanpa menggunakan gelombang. Jadi bisa yang pakai kasus yang pertama ya, nilainya itu 1 jam ya, rata-rata 1 jam untuk angin, kecepatan angin dikombinasi dengan extreme wave and current, atau yang second case-nya itu dia pakai wind aja. Jadi pembebanan angin itu dianggap sebagai, secara umum dianggap sebagai statik ya. Ketika rasio antara height ya dengan horizontal dimension, jadi antara ketinggian dan horizontal dimension of the wind exposed object. Ini ya, ketinggian ya, rasio antara ketinggian hanya H, berarti H per deck-nya ya di sini ya, wind ratio of height to the least horizontal ya, sama horizontal dimensi, berarti dari horizontal dimensinya suatu deck atau struktur ya, itu lebih besar dari 5. Maka wind itu lebih sensitif. Jadi perbandingan antara H sama lebarnya. Ini ya. Jadi kalau tergantung nih apakah angin dari sini ya atau dari sini. Nah, jadi kalau dari sini ya berarti perbandingan antara ini sama ini. Itu lebih besar dari 5, maka wind sensitif. Kalau dari sini berarti yang ini sama ini. Jadi ini adalah luasan areanya. Api RP2A jadi mensyaratkan ya, dinamik efek wind itu dia dihitung untuk kasus yang ini ya, vortex ya, karena ada suatu vortex ini bisa dibuat sebagai dinamik efeknya. Nah, wind speed parameternya ya, jadi dia itu mengenai suatu gaya ya, jadi dia platform itu dikenai di atas water level. Jadi wind ini mengenai di atas water levelnya saja, jadi bagian di atas permukaan airnya. Nah, perhitungannya itu adalah kecepatan yang mau kita hitung ya, H dibagi dengan kecepatan referensi sama dengan H, hanya H yang ini tadi dibagi dengan H referensi dibagi 1/N. Nah, H referensi itu adalah kecepatan saat 10 meter atau 33 feet. Berarti yang di sini adalah boleh 10 meter atau 33 feet. Untuk tergantung satuan apa ya nanti. Nah, 1/N, N-nya ini ada 2. Itu dari 1/13 sampai 1/7. 1/8 ini ya. 1/7 ya, until 1/7 ya. Cuman kebanyakan yang dipakai adalah 1/8 ya. Jadi ini until nih ya, 1/N-nya itu until ya. 1/13 sampai 1/7. Tergantung pada state atau kondisi lingkungannya. Ya. Bisa jadi 1/13 itu jika hanya suatu tiupan, atau untuk kondisi open ocean ya, jadi untuk samudra itu dia pakai 1/8. Jadi di sini nanti V
H kecil per VH sama dengan H per H 1/8. Ya, ini parameter wind speed-nya. Sekarang wave ya, wave konsep. Nah, desain atau regular wave-nya, regular wave ya, regular wave itu kan dia mempunyai tinggi gelombang sama periode, didefinisikan ya. Jadi regular, ini ya maksudnya ya. Regular wave itu memiliki ketinggian dan periode, ya kan? Dan gaya karena gelombang ini dikalkulasi menggunakan high order wave theory. Artinya ini ya, gaya gelombang ini ya, itu gaya yang bekerja pada suatu platform ini ya dikalkulasi dengan menggunakan high order wave theory. Biasanya yang dipakai adalah 100 tahunan, data 100 tahunan untuk storm condition atau 1 tahunan untuk operasi kondisi. Jadi untuk kondisi operasi itu pakai 1 tahunan, nanti ketemu secara statistik hanya itu berapa atau parameter-parameternya itu berapa. Kalau dalam storm condition itu nanti kita bisa pakai data yang 100 tahunan. Jadi tidak ada ini ya perilaku dinamik ya pada wave ini yang dipertimbangkan. Jadi wave ini kita dekati dengan menggunakan static analysis. Ini ya, jadi statistical analysis ini basicnya pada on base wave scatter diagram, bisa direpresentasikan dalam wave scatter diagram untuk lokasi struktur, di lokasi struktur tersebut. Dan pendekatan wave spektra ini ya didefinisikan untuk menganalisis frekuensi domain. Bisa wave spektra ini bisa dianalisis dalam frekuensi domain ya, dan kemudian di-generate menjadi random wave. Ya, jika dinamik analisis untuk extreme wave, pembebanan untuk ekstrim pada deep water structure. Nah, kalau statistical method ini bisa menggunakan linear wave theory di sini ya. Jadi pendekatan secara statistik ya, the statistical approach, dari pendekatan secara statistik ini dipilih untuk menganalisis fatigue strength ya, kekuatan secara fatigue, dan dynamic behavior atau secara dinamik. Ini ya, jadi pendekatan statistik ini itu dipilih ya, untuk mendekati sebagai representasi ya, secara fatigue strength ya, dan dinamiknya. Ini wave theory ya, wave theory salah satunya yang tadi disebutkan oleh Putra ya tadi ya, Putra. Ada linear teori, linear theory, Stokes wave order theory, solitary wave,
sinusoidal theory, stream function, dan numerical theory by Capelier. Ini region wave theory applicability. Ini adalah wave spectrum, jadi ini energi ya, energi dari si state, dari lingkungan di mana didirikan suatu platform. Current, banyak ini slide-nya. Current itu current effect nih ya. Jadi current itu bisa menyebabkan adanya location and orientation of boat landing and barge bumper ya, atau gaya pada platform. Current ini didesain ya, kecepatannya itu untuk 1 tahunan dan 100 tahunan sama gaya wave. Untuk kombinasi dengan float, current speed diasumsikan. Jadi current sama wave itu diasumsikan sama arahnya, gitu ya. Untuk jika dia itu dikombinasi. Jadi current speed ini diukur dari keseluruhan water column, ya. Water column ini dari surface sampai seabed. Ini contoh ya, contoh dari current speed datanya. Nah, ini percentage water depth, jadi di atas midline, jadi di atas seabed-nya. Kalau 0 derajat, berarti ini ada di 0%, above midline, jadi 0%. Percentage water depth di atas midline. Ya. Kalau 0 ini ada di atas atau 0% ya, atau di bawah nih, 0%-nya. Ada di mana? Ada yang tahu nggak? Rizky Dwi Ananda. Iya, Pak. Boleh diulang lagi nggak? Nah, 0% itu ya, 0% itu ditaruh di mana? Dia itu ada di bawah atau seabed, midline, atau di permukaan yang besarnya 0,75. Ada di mana? Mungkin di atas ya, Pak. Ada di mana? Di atas. Di atas, iya ya. Jadi 0% itu dia ada di atas. Kita bisa lihat dari ini. Bisa dilihat dari ininya nih, 0,75. Dia makin ke bawah makin kecil kan. Jadi 0% ini ada di permukaan. Dan 100% ini ada di seabed. Nah, selanjutnya marine growth ya. Marine growth ini dia menjadi suatu pembebanan ya. Jadi tambahan massa gitu ya bagi jacket ya. Jadi efeknya itu dia menaikkan gaya drag force, bisa ya, drag force-nya. Karena dia menambah drag coefficient, CD. Nah, CD-nya ini tertambah nih, karena dia kasar, surface yang kasar. Sehingga drag force-nya makin besar. Nah, ini marine growth ini cukup bahaya ya. Jadi,
Selain dia menaikkan membernya nih, dia juga resulting in higher gravity load and in lower member frequencies. Nah, marine growth ini tergantung pada geographic location dan ketebalan ketebalan dari marine growth ini dapat mencapai 0,3 meter atau lebih. Selain perkara masanya, dia juga berpengaruh perkara diameternya. Jadi diameternya ini juga akan naik ya, dan masanya juga akan makin berat. Gitu. Akan menjadi suatu pembebanan tersendiri bagi si platform ini. Nah, ini adalah rumus dari massa atau pembebanan marine growth. Ya, ini CD-nya, dia akan menambahkan koefisien drag ya untuk wave marine growth profile. Jadi dari MSL ya sampai ini mode line. Jadi ketebalannya itu dia paling tinggi ada di sini nih. Berarti dia itu kayak daerah perbatasan ya antara air dengan udara. Itu paling besar ya, 8 cm. Sampai yang paling bawah di mode line atau mendekati seabed itu 3 cm. Dan marine dry density-nya 1.400 kg per meter pangkat 3. Ini corrosion allowance. Jadi korosi ya. Jadi korosi ini juga perlu diperhitungkan. Apakah suatu member atau jacket itu dia terkorosi sampai berapa senti misalkan. Nah, atau mili ya. Sehingga perlu didesain juga corrosion allowance-nya. Toleransi ya, atau toleransi korosinya itu berapa senti. Jadi ini macam-macam ya, corrosion allowance thickness, ada yang 12 mili, 6 mili, dan ada 3 mili. Tergantung pada ini nih. Kalau primary member, ya, primary member itu pakai 12 mili. Ya. Terus di daerah splash zone area, ya, itu pakai 6 mili. Dan seperti konduktor, bracing, ya, itu pakai 3 mili. Framingnya itu pakai 3 mili. Untuk corrosion allowance. Jadi beda-beda ya. Terus si floor movement, score, ya, scoring ini tergerusnya suatu sedimen akibat adanya current, ya, lebih ke current ya. Wave-nya mungkin karena partikel airnya. Settlement, ground motion, ya, karena overstressing. Nah, jadi ada pergerakan ground-nya karena overstressing. Kalau subsidence itu adalah soil sinking atau tanah yang tenggelam. Jadi subsidence. Jadi turun gitu ya. Secara bersamaan ya, subsidence. Scoring, ya, scoring tadi karena overstressing ya. An example impact of score to pile axial capacity. Kondisi as design, pile ultimate capacity-nya. Dia ini ya, tereduksi 10 ya.
Jadi awalnya ini data aja ya, misalkan didesain 10,37 ya. Terus ada scoring ya 2,6 ya. Jadi 9,3 dan seterusnya. Ini ground subsidence. Terus air gap ya. Air gap ini jarak antara underside ya dengan lowest part of top set. Jadi antara paling di bawah ya, di bawah paling terendah, bagian terendah dari top set yaitu solar deck. Ini bagian deck yang paling bawah dengan maksimum wave crash ya, dengan maksimum wave crash-nya. Nah, jaraknya ini berapa? Berarti yang nggak kena air ya, yang nggak kena air itu adalah air gap. Nah, minimum air gap itu adalah 1,5 meter atau 5 feet ya, itu untuk air gap dalam mendesain. Seismik ini kemarin ya, seismik kita lewati. Soil data ini soil data kita bisa dapatkan dari report geoteknik ya. Terus ini klasifikasi desain kemarin sudah ada dead load, functional load, operating load, and live load. Design load classification, environmental load, seismic, accident, construction load, dynamic load, dan ini loading condition-nya sudah juga. Ini wind load-nya, wave current-nya, ini udah ya. Ini ya, jadi prosedur untuk kalkulasi wave ditambah dengan current ya. Jadi yang pertama ini wave theory ya. Terus ini barulah digabung associate ya dengan current-nya. Terus ketemu wave kinematic faktor kita masukkan, blockage faktor kita masukkan, ketemu wave plus current kinematic ya. Habis itu barulah kita dengan memasukkan marine crude, riser opportunity dynamic model, terus conductor seeding factor, terus CD-nya dan CM-nya, coefficient inersianya, ketemu local member ya. Local member wave plus current force ya. Terus disebut force-nya vector sum ketemu global force-nya. Nah, ini adalah diagram alir dari mengkalkulasi wave dan current. Wave parameter oke ya. Terus ini wave parameter, Reynolds number, KC dan lain-lain. Wave lift slamming kemarin udah juga. Accident load juga sudah, drop object sudah, collision load sudah, ya, karena adanya tabrakan. Nah, sekarang contoh soal. Ya, jadi sekarang contoh soal, kita menghitung angin. Tentukan gaya angin yang bekerja pada tiap deck. Nah, jadi ini ada jaket ya, misalkan seperti itu. Terus ini adalah ini bagian main deck-nya ya. Terus ini cellar deck ya. Terus ini MSL, ini mood line-nya. Nah, kita hitung gaya angin yang bekerja pada tiap deck. Nah, ini main deck nih ya. Misalkan ini main deck. Ini cellar deck-nya itu bentuknya kayak gini kalau tanpa atas. Nah, jadi berdasarkan API misalkan
wind speed for 1 hour average itu adalah 48 mph. Elevasi main deck itu 53,5 feet, elevasi cellar deck itu 37,5 feet, dan CS-nya, koefisien shape-nya kita pakai 1 ya untuk overall project area. Jadi CS itu macam-macam ya. Jadi untuk overall project area of platform kita bisa pakai 1. Nah, jadi ini ya. Dari sini ya, ini 0. Berarti ini adalah 37,5 strip 1. Dan ini paling tinggi adalah, sampai sini ya, 53,5 strip 1 feet. Dan ini tambah 5 ya, berarti 58,5 strip 1 feet. Ini adalah elevasinya. Nah, kita lihat, kita disuruh hitung gaya angin. Rumusnya apa tadi? Gaya angin F F rumusnya apa? Gaya angin Yusrin Yusrin. Iya Pak, sebentar Pak. Gaya angin apa? Ya, oke, Yusrin tolong pandu saya. 0, saya kasih tahu ya, 0,00256 V kuadrat dikali dengan CS dikali dengan A. Ya. Nah, di sini untuk kita tahu gaya angin ya. Sebenarnya gini, ini tiap deck ya macam-macam. Cuma yang saya beri contoh ini untuk cellar deck arah X positif. Jadi ini ya cellar deck untuk arah anginnya saat dia itu plus X. Berarti ke sana adalah arah Z ya, ke sana adalah arah X, dan yang masuk ya, yang masuk ini adalah arah Y. Ya, yang masuk kalau yang ini. Nah, ini kalau tampak atas. Yusrin. Yusrin? Mana Yusrin? Iya Pak. Oke. Ini apa Yusrin? Kayak apa? Kecepatan ya, kecepatan angin. Ya. Ya. Dan CS Iya, Pak. ini CS diketahui dan A itu belum diketahui. Tapi kecepatan angin ini adalah kita pakai kecepatan angin ini ya, HC-nya ini saat HC cellar deck ya, VC ya berarti ini ya, VC. Nah, ini adalah V 10 meter ya. Jadi ini kecepatan angin saat referensi ya, referensinya itu 10 meter ya kan, 10 meter atau dalam feet dia adalah V33 feet. Tuh. Jadi diketahui ya, karena itu satuannya feet ya, diketahui maka V33 itu adalah 48 apa nih? MPH itu apa, Yusrin? Meter per hour.
Oke, meter per hour ya. Jadi meter per jam. Nah, itu jadikan feet dulu. MPH, ini kamu jadiin feet per second ya, feet per second kuadrat. Per hour berarti second aja. Berarti feet per second. Di sini sudah saya kalkulasi 48 dikali 1,467 feet per second. Nah, sama dengan 70,416 feet per second. Biar satuannya sama semua, karena ini feet, ya. Ketahui ini. Terus CS-nya 1, ya. Terus elevasinya ini sama segini. Itu kan yang diketahui. Nah, kamu disuruh nyari F. Kayak angin yang bekerja searah pada selardek ya, pada selardek ini ya, pada sini nih ya. Kayak angin yang bekerja pada selardek ya, searah sumbu X positif. Nah, berarti ke sana angin. Anginnya ke sana. Nah, ini berapa nih? Ya, positif, X positif. Oke. Tadi saya tulis lagi ya. Jadi V33-nya tadi ketemu 70,416 feet per second ya. Kita hitung dulu ya, berarti HC karena F ya, F itu kan 0,00256 ya kan, VC kuadrat VC kuadrat dikali dengan CS dikali dengan A. Tuh kan? Nah, kita hitung dulu. Karena untuk mencari VC itu kan, nih ya, VC per VH referensi sama dengan H lah ya, HC per H referensi dikali 1/8. Ini kan? Nah, sehingga kita cari dulu VC-nya. Karena yang diketahui ini ya, V13 ini. HC dulu. VC kita cari. VH, kecepatan H ya, ini 33 ketemu. HC belum dapat, H33. Berarti kita cari HC. Nah, HC di sini adalah ini nih. HC selardek di sini. Ini selardek, ini HC-nya. Nah, berarti gimana untuk dapat HC? Segini nih. Gimana ini cara dapatnya ini? Yusrin? Untuk dapat ini gimana caranya? Elevasinya. Mana Yusrin? Itu dari MSL ditambah HC ininya Pak, HC mendeknya. Iya. Selardek dulu ya, selardek sama ini. Sebenarnya ini dikurangin MSL ini diketahuin ya, karena angin kan pengaruhnya di sini ya. Oke. Jadi ini adalah elevasinya 37,5. Semoga dari MSL ya. 37,5 ini dari MSL harusnya ya. Dari sini ya, 37,5. Ini bukan kedalaman. Nolnya di sini ya. Terus di kanan minus. Oke, berarti HC-nya 37,5 ya kan? HC selardeknya dulu ya. HC selardeknya dulu. Berarti dia ini ya ditambah ini. Nah, jadi 37,5 ketinggian elevasi selardek ditambah dengan 37,5 ya enggak? Terus maaf, bukan. Pengurangan ya berarti dari main deck ya. Main deck dikurangi ini dibagi 2, ya enggak? Ya enggak? Berarti main deck-nya 53,5
dikurangi 37,5 dibagi 2, ya kan? Karena kan dia ada di tengah-tengah sini nih. Di tengah-tengah sini. Nah, segini itu berapa? Segini adalah elevasi main deck dikurangi elevasi selar deck kan tinggi ini, ya kan? Bagi 2. Nah, ini adalah HC-nya. Sehingga HC ketemu 45,5 feet. Nah, karena udah ketemu, kita masukkan di sini. Masukin di sini. VC-nya adalah kita cari tahu, VH-nya itu ada V33 sama dengan HC-nya itu 45,5 dibagi hanya 33 feet. Kalau dalam satuan meter, maka ya V10 dan ini 10. 1/8. Maka VC sama dengan ini ya, 45,5/33 pangkat 1/8 dikali dengan 70,416. Nah, ini ketemu berapa ya? 73,2 feet per second. Tuh ya. Nah, karena udah ketemu nih VC, CS juga ada A makanya. Sekarang A. A dari mana? Nah, ini karena dia selar deck positif ke sana ya. Jadi dia ke sana. Jadi yang dihitung adalah ini ya. Bagian ininya. Ini HC ya. Ini sampai HC. Nah, ini kan gini ya. Nah, ini yang dihitung. Berarti ini 12, ini adalah 53 kurangi 5, kurangi 37,5 dibagi 2. Ini 16 ya. Ya enggak, 16 enggak. Ini kurang ini kan berapa nih? 0. 3 kurangi 16 ya. Oh, maaf. Ya, benar ya, 16 ya. 8. 8. Oh, enggak dibagi 2 ya, hanya sampai dia sampai main deck-nya. Gitu. Nah, sehingga ya enggak sampai main deck-nya kalau ini ya, luasannya ya, luasannya. Luasan yang terkena angin ya, yang terkena angin. Nah, sampai sini ya. Ini 16 feet ya. Nah, sehingga berarti kalau nanti arahnya itu Y positif, berarti ke sana ya, ke sana. Berarti yang dipakai udah nggak 12 lagi ya, tapi pakai yang 14. Jadi yang ini sama yang tegak. Gitu. Berarti ini adalah panjang kali lebarnya, yang terkena adalah 16 kali 12. Nah, ini ketemu berapa? 192 feet kuadrat. Ya, 192 feet kuadrat. Nah, udah ketemu, maka F-nya adalah 0,00256 dikali 73,2 kuadrat dikali CS-nya 1 dikali A-nya 192. Nah, jadi gaya angin pada arah selar deck, gaya angin pada selar deck X positif itu adalah 2,63 gips. Gitu. Ini F angin ya, selar ya, selar X positif X. Gitu. Oke ya, paham ya? Yusrin paham? Paham, Pak. Oke. Nah, jadi Esterina paham? Paham, Pak. Oke. Nah, jadi
ini nggak kuis ya, ini saya buat tugas saja. Ya, ini saya buat tugas. Tugasnya adalah, karena tadi saya sudah contohin gaya angin pada selar positif X, nah tugasnya kamu gaya angin pada selar deck arah positif Y, gaya angin pada main deck arah positif X, dan gaya angin pada main deck arah positif Y. Ini ya tugasnya, dikumpulkan minggu depan. Oke, cukup ya. Izin tanya Pak, Ya, gimana Isyad? yang tadi Pak, soal tadi Gimana? Pak, kok bisa dapat ya Pak V33? Gimana Isyad? Tadi Pak yang V33 itu Pak, itu kenapa bisa V33 Pak? Belum paham Pak. Itu karena reference ya, karena reference. Reference itu kan feet. Kalau ini satunya meter, pakai V10 meter. Gitu ya. Oke Pak, jadi itu ya Pak. Ya. Oke. Ya. Oke, cukup sekian. Jawab minggu depan gampang ya soal itu dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.